706 Memeras resepsi sagu abadi. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Fang Yuan tersenyum misterius, dewa abadi ini ada di bawah hidung kita, silakan ikuti aku. Di bawah pimpinan Fang Yuan, semua orang datang ke hadapan bayangan petir pesona biru. Bayangan petir pesona biru saat ini sedang bertarung di udara dengan elang mahkota besi. Sosok biru kecilnya bertabrakan dengan tubuh besar elang mahkota besi binatang buas yang terpencil, bertarung secara seimbang. Hei Loulan bahkan lebih tidak yakin sekarang, dewa abadi Gu yang kamu bicarakan adalah bayangan petir pesona biru. Fang Yuan tersenyum dan tidak menanggapi. Mata Tai Bai Yun Seng bersinar dengan cemerlang, sekarang setelah kamu menyebutkannya, bayangan petir pesona biru ini bertindak sangat aneh. Benar. Peri lisan menunjukkan ekspresi waspada dan waspada, secara logika, bayangan petir pesona biru terbentuk dari bencana duniawi, target utamanya adalah pemilik tanah suci Hu Immortal, yaitu kamu, Fang Yuan. Namun, ia telah terlibat dengan binatang buas yang terpencil ini selama ini, ia tidak punya niat untuk menyerangmu. Hei Loulan melanjutkan, tidak heran aku merasa aneh, ketika binatang buas itu muncul, bayangan petir pesona biru ini tampak terkejut. Ia berhenti menggeram dan mulai menyembunyikan kehadirannya. Bayangan petir pesona biru ini aneh, aku yakin itu tidak normal. Hehehe, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, berkata, bayangan petir pesona biru di masa lalu tidak memiliki masalah, tetapi setelah ia dikirim keluar dari tanah yang diberkati olehku, ia ditangkap oleh Gu Immortal jalur petir, dan disempurnakan menjadi semacam gerakan pembunuh boneka. Ketika Sekte Bangau Abadi datang untuk menyerang tanahku yang diberkati, Gu Immortal ini memanipulasi bayangan petir pesona biru untuk menerobos masuk, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Jika Sekte Bangau Abadi gagal, ia dapat muncul sebagai perwakilan sektenya, dan menyerang terlebih dahulu. Aku ingin tahu apakah analisisku benar, iblis petir kejam dari dermaga naga segudang. Bagaimana kau tahu bahwa aku adalah iblis petir kejam? Bayangan petir pesona biru tidak dapat lagi berpura-pura, ia mengabaikan elang mahkota besi dan terbang ke Fang Yuan. Elang mahkota besi mengejarnya, tetapi Fang Yuan melambaikan tangan, elang itu memekik dan terbang menjauh. Iblis petir kejam dari dermaga naga segudang. Hei Loulan dan Peri Lisan saling memandang, mereka tahu tentang dermaga naga segudang, itu adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, seperti Sekte Bangau Abadi. Tetapi siapa iblis petir kejam itu, mereka tidak tahu banyak. Hanya mata Tai Bai Yun Seng yang bersinar terang. Setelah datang ke tanah terberkati Hu Immortal, dia telah mengumpulkan banyak informasi atas saran Fang Yuan, dia mengetahui banyak informasi tentang Dewa Abadi Benua Tengah. Vicious Lightning Fiend adalah Gu Immortal peringkat 6, dia telah melewati 2 kesengsaraan surgawi dan memiliki sejarah yang menakjubkan dalam berakhir seri setelah bertarung dengan Gu Immortal peringkat 7. Namun bertahun-tahun yang lalu, dia telah memasuki kultivasi tertutup. Tidak ada jejaknya selama beberapa tahun terakhir di benua tengah. Tai Bai Yun Seng memperkenalkan. Hasil seri dengan Gu Immortal peringkat 7. Tatapan Peri Lisan bersinar. Hei Loulan memiliki sikap yang sombong dan arogan saat dia mendengus dingin. Bayangan petir pesona biru itu menatap semua orang, tetapi akhirnya tatapannya terkunci pada Fang Yuan, siapa kalian? Jurus pembunuh abadiku adalah hasil dari kultivasi tertutupku selama bertahun-tahun, setelah memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan tempurku. Setahun yang lalu, aku mengetahui bahwa ada bayangan petir pesona biru di Gunung Tianti. Ia mengintai di sekitar sana dan tidak ingin pergi, jadi aku menyerang secara diam-diam dan menangkap bayangan petir pesona biru itu. Beberapa bulan yang lalu, aku menyempurnakan jurus pembunuh abadiku, menjadikan bayangan petir pesona biru ini sebagai bonekaku. Aku hanya menceritakan rahasia ini kepada beberapa orang. Kalian benar-benar tahu tentang ini secara terperinci. Katakan padaku, siapa kalian sebenarnya? Fang Yuan mendengus, dia berkata dengan sangat tidak ramah, iblis petir kejam, kau mungkin memiliki reputasi yang ganas, tetapi kami tidak takut padamu. Kau menjadikan bayangan petir pesona biru itu sebagai bonekamu, aku yakin kau membayar harga yang mahal untuk itu. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, kau harus berhati-hati, jika tidak, jika aku marah, aku akan membunuh bayangan petir pesona biru ini di sini, bisakah kau menghentikanku? Bayangan petir pesona biru berteriak dengan marah, dia menunjukkan sifatnya yang pemarah, beraninya kau. Aku adalah Dewa Gu dari dermaga naga segudang. Jangan berpikir kau bisa terus bersikap sombong,
hanya sementara kau menduduki tanah terberkati Dewa Hu, begitu identitasmu terungkap, kami, 10 sekte kuno yang agung, akan memastikan kalian semua, para kultivator penyendiri dan kultivator iblis, tamatlah riwayatmu. Oh, begitukah? Mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang, kau melihat transaksi kita sebelumnya dengan jelas, kita sudah menjadi anak perusahaan dari Sekte Bangau Abadi. Kita berdua telah berjanji, bahkan jika dermaga naga segudang ingin berurusan dengan kita, kau harus melewati Sekte Bangau Abadi terlebih dahulu. Itu benar, sebelumnya, He Feng yang dari Sekte Bangau Abadi diserang, dalangnya adalah kau, atau lebih tepatnya, dermaga naga segudang. Benar, omong kosong. Kami dari 10 sekte kuno besar berada di pihak yang sama, bahkan jika kami bersaing satu sama lain secara terbuka dan diam-diam, bagaimana kami bisa melakukan hal-hal tanpa batas seperti kalian para kultivator penyendiri dengan sifat iblis? Bayangan petir pesona biru itu sangat marah. Fang Yuan tidak berbicara, dia melirik Hei Loulan. Hei Loulan adalah sosok yang tangguh seperti dirinya, mereka bekerja sama dengan sempurna. Dia berpura-pura tersadar, berkata, Fang Yuan, kau benar sekali. Tanah terberkati Hu Immortal, Gunung Danghun, dan Gu yang bernyali adalah keuntungan yang sangat besar. Setelah membunuh He Feng Yang, Sekte Bangau Abadi akan datang menyerang kita. Saat itu, ketika kita berdua menderita kerugian besar, dermaga naga segudang akan dapat memanfaatkan situasi ini. Kau omong kosong, bagaimana mungkin aku menjadi orang yang picik? Kemarahan bayangan petir pesona biru itu memuncak. Dia berteriak tanpa henti. Hei Loulan tertawa sinis, tapi waktu kemunculanmu terlalu kebetulan. Ketika He Feng yang menyerang tanah terberkati Hu Immortal, semua kejadian yang terjadi di sini, bagaimana dunia luar bisa tahu? Mengapa He Feng yang menghadapi pembunuhan saat dia meninggalkan tanah terberkati Hu Immortal? Jelas, kau adalah orang dalam dan menggunakan beberapa metode khusus untuk memberitahu badan utamamu, yang kemudian mengatur penyergapan. Hei Loulan sepenuhnya mengungkapkan logikanya yang bengkok, kata-katanya mengejutkan bayangan petir pesona biru. Namun segera setelah itu, dia bereaksi, menjadi marah karena malu, menegur, tanah terberkati Hu Immortal adalah bagian terpisah dari langit dan bumi, kecuali aku memiliki jurus pembunuh abadi, bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan tubuh utamaku. Namun jika aku menggunakan jurus pembunuh abadi, aura abadi yang begitu kuat akan terdeteksi oleh kalian, bukan begitu? Namun ada saat ketika tanah terberkati Hu Immortal membuka pintunya, dengan cara itu, kami terhubung dengan dunia luar. Kau berkomunikasi dengan tubuh utamamu pada saat itu juga. Hei Loulan segera membalas. Bajingan, omong kosong, aku terhormat dan benar, bagaimana aku bisa seperti itu? Tidak, aku hampir ditipu olehmu. Bagaimana penyergapan He Feng yang ada hubungannya dengan bayangan petir pesona biruku yang mengirimkan informasi? Bahkan jika pihak lain tidak tahu apa yang terjadi di tanah terberkati Hu Immortal, mereka masih bisa menyergap He Feng Yang. Tidak ada hubungan antara kedua masalah itu. Bayangan petir pesona biru itu berteriak. Hei Loulan berkata dengan nada menyeramkan, apakah ada hubungan? Kami tidak peduli tentang itu. Kami akan memberitahu hal ini kepada Sekte Bangau Abadi. Anda dapat menjelaskan semuanya kepada mereka sendiri. Silakan saja beritahu mereka. Saya tidak melakukan apapun yang Anda katakan, mengapa saya harus takut difitnah? Bayangan petir pesona biru mencoba berpura-pura. Pada saat ini, Tai Bai Yun Seng berkata, oh, aku ingat sekarang, baru-baru ini di wilayah kekuasaan Sekte Bangau Abadi, bukankah ada masalah Sekte Pedang Surgawi Agung yang mencoba mendapatkan kemerdekaan? Ada desas-desus bahwa masalah Sekte Pedang Surgawi Agung dihasut oleh dermaga naga segudang. Hehe. Aku mengerti. Setelah membunuh He Feng Yang, pasukan utama Sekte Bangau Abadi akan datang dan menyerang tanah suci kita. Dalam hal itu, akan lebih mudah bagi Sekte Pedang Surgawi Agung untuk melepaskan diri dari Sekte Bangau Abadi. Setelah Sekte Pedang Surgawi Agung bergabung dengan dermaga naga segudang, dan menjadi anak buahmu, wilayah Sekte Bangau Abadi di daerah barat laut akan dilahap oleh dermaga naga segudang. Pada saat itu, bahkan jika mereka merebut tanah suci Hu Immortal, mereka akan menderita kerugian besar dalam kekuatan tempur. Jika mereka kembali dan ingin menyelesaikan masalah dengan dermaga naga segudang, itu akan terlambat, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kata-kata Tai Bai Yun Seng tidak hanya mengejutkan bayangan petir pesona biru,
bahkan Fang Yuan pun menatapnya dengan heran. Meskipun Tai Bai Yun Seng adalah orang baik dan baik hati dalam hidupnya, dia sudah tua dan berpengalaman, kata-katanya seperti belati yang menusuk inti masalah, dia langsung menunjukkan kelemahan iblis petir jahat. Bayangan petir pesona biru akhirnya menjadi tenang. Setelah belasan napas waktu, dia berkata, "Sialan, kalian sekelompok bajingan yang licik, kalian hanya memutarbalikkan logika sesuka kalian, kalian mengada-ada. Katakan, apa syaratnya untuk melepaskan boneka bayangan petirku?" Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng tidak berbicara, mereka menatap Fang Yuan. Fang Yuan tertawa ringan, mengatakan syarat yang konyol, iblis petir jahat. Aku sangat tertarik dengan jurus pembunuh abadi yang dapat mengubah bayangan petir pesona biru menjadi boneka. Mengapa kamu tidak mengajariku? Persetan denganmu. Ini adalah kartu truf yang akhirnya kutemukan setelah 4 tahun berkultivasi tertutup. Hanya dengan beberapa kata darimu, kau ingin mengambil hasil kerja kerasku, itu hanya akan terjadi dalam mimpimu. Bahkan jika boneka ini hancur, aku tidak akan memberikannya padamu. Bayangan petir pesona biru berteriak dengan marah, dengan tegas menolak ini. Namun, Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dia menjalankan rencana berdasarkan ingatan itu dan tahu tentang garis bawah iblis petir kejam. Dia terkekeh sambil berkata perlahan, "Iblis petir kejam, jurus pembunuh abadimu hanya dibuat dengan tergesa-gesa, tingkat keberhasilannya jelas tidak tinggi. Bayangan petir pesona biru memiliki kekuatan pertempuran peringkat 6, bukankah sangat disayangkan untuk membuangnya di sini? Bagaimana dengan ini? Aku akan mundur selangkah. Aku tidak menginginkan jurus pembunuh abadimu, aku menginginkan resep sisa dewa. Darah yang kau miliki." Ekspresi bayangan petir pesona biru itu muram, "Bagaimana kau tahu bahwa aku memiliki resep sisa dewa darah? Hanya ada sejumlah kecil dewa Gu di dermaga naga segudang yang tahu tentang rahasia ini." Katak di dalam sumur, tidak ada dinding yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Bahkan jika sangat sedikit orang yang tahu, tidak bisakah aku meminta cacing Gu untuk menyimpulkannya? Fang Yuan menunjukkan watak yang sangat dalam. "Bagus, sangat bagus. Aku bahkan lebih ingin tahu tentang identitas asli kalian sekarang." Aku akan mengaku kalah kali ini." Bayangan petir pesona biru setuju sambil menggertakkan giginya. "Ayo berdagang menggunakan harta karun surga kuning," kata Fang Yuan. "Tidak mungkin. Harta karun surga kuning akan mengekspos boneka bayangan petir pesona biru, itu akan mengekspos gerakan pembunuh abadiku terlebih dahulu." Bayangan petir pesona biru langsung menolak. Fang Yuan tertawa dingin, "Vicious Lightning Fian, jangan kira aku tidak tahu, setelah keluar dari kultivasi tertutup, kau berencana untuk meniru Sword Immortal Boking, untuk menantang para ahli dari seluruh wilayah, dan menggunakan kekuatanmu untuk memperebutkan gelar yang terkuat. Target pertamamu pastilah Bi Immortal Liao Mao. Kau benar-benar tahu banyak." Nada suara bayangan petir pesona biru itu dingin, tetapi jantungnya berdebar kencang. Pemahaman pihak lain terhadap informasi terlalu rinci, dia berada di tempat yang sangat pasif. Fang Yuan memerintahkan Little Hu Immortal untuk bertindak, menggunakan Gu penghubung surga untuk terhubung ke harta karun surga kuning, sebelum menemukan tubuh utama Vicious Lightning Fian. Setelah keduanya bernegosiasi, Fang Yuan mengirim bayangan petir pesona biru sebagai barang dagangan dan mengirimkannya. Segera, cahaya harta karun itu meledak ke langit, menarik banyak indera ilahi. Vicious Lightning Fian dengan cepat mengeluarkan resep sisa Gu abadi Dewa Darah. Siapa yang tahu berapa banyak Dewa Gu yang berteriak kaget mendengar ini? "Bajingan, cepat selesaikan transaksinya." Indera ilahi Vicious Lightning Fian berteriak. "Vicious Lightning Fian, kau tidak tulus. Resep sisa Dewa Darah yang kau miliki sudah 70% lengkap, kau mencoba menipu ketidaktahuanku, hanya mengambil resep sisa 40%. Fang Yuan berkata perlahan. Vicious Lightning Fian terkejut, "Bagaimana aku bisa memiliki resep sisa Dewa Darah 70%? Aku tidak terburu-buru, semakin lama bayangan petir pesona biru itu terekspos, semakin banyak orang akan tahu." Fang Yuan berkata dengan santai. Vicious Lightning Fian hampir memuntahkan darah karena marah. "Nak, jangan berpikir bahwa dengan jalur kebijaksanaan Gu Immortal di belakangmu yang menyimpulkan sesuatu, kau bisa bertindak begitu sombong. Aku akan mengingatmu, tunggu saja." Mengatakan ini, dia akhirnya mengeluarkan resep sisa Dewa Darah yang 70%. Resep sisa Gu abadi dengan tingkat penyelesaian yang sangat tinggi muncul. Sejak kapan bayangan petir pesona biru menjadi komoditas?
Beberapa dewa abadi yang cukup beruntung untuk menyaksikan transaksi itu sangat terkejut. Fang Yuan tidak mempersulit iblis petir ganas kali ini, mereka dengan cepat mengakhiri transaksi itu. Di bawah tatapan Hei Loulan dan yang lainnya, Fang Yuan mengambil resep sisa Gu abadi, berseru dalam hatinya, aku memperoleh ini dengan mudah, sesuatu yang tidak dapat kuperoleh di kehidupanku sebelumnya apapun yang terjadi. Resep sisa Gu abadi Dewa Darah 70%, bersama dengan akumulasi kehidupanku sebelumnya, dan dengan kekuatan Gu kebijaksanaan, aku seharusnya dapat menyelesaikan resep Gu abadi Dewa Darah. Selanjutnya, dia memikirkan iblis petir ganas. Orang ini memiliki kepribadian yang ganas, kejam, dan berapi-api. Di kehidupan sebelumnya, dia mencapai peringkat 7 dan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Selama Perang Kacau 5 wilayah, dia menggunakan jurus pembunuh abadi Dewa Petir, untuk mengumpulkan 8 makhluk kekuatan pertempuran peringkat 6 yang mirip dengan bayangan petir pesona biru. Setelah Feng Jiuge meninggal, ia memperebutkan status yang sangat berharga sebagai orang nomor 1 dalam kekuatan tempur di antara peringkat 7. Ia bertarung dengan Raja Monyet Abadi Silei selama 3 hari 3 malam, tetapi sayangnya ia kalah. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sangat ingin memurnikan Dewa Darah Gu abadi. Ia pernah mengincar resep sisa Gu abadi yang dimiliki iblis petir kejam, tetapi rencananya gagal dan ia melarikan diri setelah terluka parah. Tidak disangka bahwa di kehidupan ini, ia bisa mendapatkan apa yang selalu ia inginkan di kehidupan sebelumnya dengan cara seperti itu di waktu Benua Tengah. 3 hari setelah memeras Vicious Lightning Fiend, Sekte Immortal Kren mengumumkan kepada dunia, mereka mengakui Fang Yuan sebagai pemilik Tanah Suci Hu Immortal. Tanah Suci Hu Immortal sekarang menjadi kekuatan cabang dari Sekte Immortal Kren, dan dapat pergi kapan saja. Berita mengejutkan ini seperti batu besar yang dilemparkan ke danau, menyebabkan banyak gelombang dan percikan yang bergelombang. Seketika, dunia Gu Immortal Benua Tengah menjadi gempar. Sebelumnya, Sekte Immortal Kren telah menyatakan secara terbuka bahwa Fang Yuan adalah pengkhianat sekte, dan akan segera menerima hukuman. Hal-hal seperti itu biasa terjadi di Benua Tengah. Banyak Gu Master, setelah mendapatkan keuntungan, tidak ingin membaginya dengan sekte mereka, atau mereka mungkin direkrut oleh sekte lain, dan seterusnya. Alasan-alasan seperti itu menyebabkan mereka mengkhianati sekte asli mereka. Kohesi anggota di bawah sistem sekte lebih lemah dibandingkan dengan sistem klan dan suku yang menyatukan orang-orang dari garis keturunan yang sama. Di antara sekte-sekte, 10 sekte kuno besar memiliki kohesi tertinggi. Tetapi masih ada pengkhianat yang muncul di sekte-sekte kuno ini. Di masa lalu, generasi pertama Gu Yue memperoleh warisan sejati jalur darah dan mengkhianati sekte Bangau Abadi, pergi ke perbatasan selatan dan menyembunyikan nama dan identitasnya. Beberapa tahun terakhir ini, mantan murid Myriad Dragon Dog, Song Zixing juga mengkhianati sektenya. Setelah berkembang dari pertempuran, dia sekarang menjadi Gu Immortal peringkat 7, yang dikenal sebagai Naga Darah. Dia adalah ahli jalur iblis yang terkenal di Benua Tengah. Jadi, ketika Fang Yuan sebagai Gu Master peringkat 5 mengkhianati sekte Bangau Abadi, itu hanya berita yang tidak terlalu penting. Tapi sekarang, Sekte Bangau Abadi telah mengumpulkan kekuatannya dan pergi untuk menghakimi Fang Yuan, hasilnya tidak seperti yang diharapkan siapapun. Saat ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengira Fang Yuan sedang mencari kematian, mata mereka melotot keluar dari rongganya ketika mereka mengetahui berita itu. Setelah itu, lebih banyak informasi orang dalam dirilis, dari Sekte Bangau Abadi, Vicious Lightning Fiend, dan Fang Yuan. Ada banyak rumor, seperti kekuatan Gunung Danghun dan Tanah Suci Hu Immortal, munculnya kekuatan misterius, jurus pembunuh abadi Vicious Lightning Fiend, semua ini menarik perhatian orang-orang. Di antara semuanya, sorotan terbesar adalah transaksi Gugu. Gugu dapat meninggalkan Gunung Danghun dan disimpan, sehingga dapat diperdagangkan. Ada keuntungan besar yang tersirat dari informasi ini, semua kekuatan yang berbeda tergerak. Para Dewa Gu akhirnya mengerti mengapa Sekte Bangau Abadi membuat pernyataan seperti itu adalah motivasi keuntungan. Bagi Gu yang pemberani, meninggalkan reputasi yang kosong bukanlah apa-apa. Lebih jauh, Fang Yuan mengakui bahwa pasukannya adalah cabang dari Sekte Bangau Abadi, ini memberi muka pada sekte-sekte kuno. 9 sekte kuno besar lainnya menyebut Sekte Bangau Abadi tidak tahu malu di satu sisi, sementara berinteraksi dengan tanah terberkati Hu Immortal di sisi lain. Gu pemberani Fang Yuan belum mulai diperdagangkan,
tetapi dia telah menerima sejumlah besar surat Gu, dan mereka masih berdatangan. Terlepas dari apakah itu pasukan besar atau kecil, Fang Yuan membalas semuanya. Ini untuk membuat kontak pertama di antara mereka. Menggunakan ini sebagai kesempatan, Fang Yuan akhirnya memasuki pusat perhatian benua tengah. Dengan status sebagai zombie abadi dan pemilik tanah terberkati Hu Immortal, dia memasuki mata semua Gu Immortal dan berbagai pasukan. Beberapa hari kemudian, Hei Loulan membawa masuk kelompok jiwa pertama, ada ratusan ribu dari mereka. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah jiwa binatang buas. Fang Yuan menempatkan mereka semua ke Gunung Danghun, dan roh tanah Hu Immortal mulai melepaskan kekuatan Gunung Danghun, bergetar dan mengubah jiwa-jiwa ini menjadi pecahan-pecahan. Saat pecahan-pecahan jiwa ini tersebar di permukaan Gunung Danghun, mereka secara bertahap membentuk Gu isi perut. Saat Gu isi perut tumbuh di sini, Fang Yuan mulai membuat persiapannya di tempat lain. Dia memerintahkan semua orang berbulunya untuk mulai membuat cacing Gu dasar. Setelah 7 hari 7 malam, bekerja dalam 3 shift, mereka akhirnya menghasilkan sejumlah besar cacing Gu. Dia kemudian memerintahkan para manusia batu untuk mulai membangun sarang batu. Setengah bulan kemudian, kumpulan jiwa pertama semuanya habis, karena sejumlah besar Gu isi perut terbentuk di Gunung Danghun. Hei Loulan membawa kumpulan jiwa kedua ke tanah suci Hu Immortal. Fang Yuan membawanya ke sarang batu di dekat Gunung Danghun. Hei Loulan berdiri di tepi sarang batu, melihat struktur besar di bawahnya, dia sangat terkejut dengan investasi besar Fang Yuan. Sarang batu ini luasnya puluhan hektar, dan kedalamannya ratusan meter di dalam tanah. Di lingkar luar sarang batu, terdapat sebuah lubang pembuangan besar, yang digali secara manual, vertikal ke atas dan ke bawah. Lubang pembuangan melingkar itu berjari-jari 1 li, kedalamannya sedikitnya 3 li, seperti rangka gelas tinggi. Di tengah lubang pembuangan, terdapat pilar batu besar. Pilar batu itu berjari-jari lebih dari 300 meter, panjangnya sedikit lebih dari setengah li. Dengan demikian, pilar batu dan lubang pembuangan melingkar itu tidak bersentuhan, jaraknya sedikitnya 150 meter, dan sengaja dibiarkan kosong. Pilar batu itu seperti sarang semut, bagian dalamnya rumit tetapi bisa mencapai mana saja asalkan tahu arahnya. Baik itu dinding luar pilar batu, atau area dalam lubang pembuangan melingkar, ada banyak sekali ruangan yang digali. Di setiap ruangan, ada seorang pria tua berbulu, dan mereka memiliki bahan dan alat penyempurnaan Gu dasar yang mereka butuhkan. Peri Loulan, tolong. Fang Yuan membawa Hei Loulan ke puncak pilar batu, di titik paling tengah. Hei Loulan menggunakan Gu investigasinya tanpa henti, menyadari bahwa pilar batu ini dan lubang pembuangan di sekitar pilar batu itu memiliki banyak cacing Gu di sekitarnya pada interval tertentu. Pengaturan ini memiliki banyak detail kecil yang rumit. Hei Loulan menjadi pusing setelah melihatnya, tetapi yang dia tahu adalah bahwa pengaturan ini tidak diatur secara acak, mereka saling terkait dan membentuk pengaruh besar secara keseluruhan. Itu diatur dengan niat yang dalam. Jangan bilang, Hei Loulan menebak dalam hatinya, saat Fang Yuan berkata, Peri, aku sudah selesai mempersiapkan, kau bisa menggunakan Gu abadi. Dengan kekuatan Qi sekarang, oh, tolong ajari aku. Peri hanya perlu mengaktifkan Gu abadi dengan kekuatan Qi, dan biarkan kekuatan Qi menyebar secara alami. Fang Yuan menjelaskan, Hei Loulan mengikuti instruksinya. Kekuatan Qi yang kuat membentuk aliran udara dan menyebar kemana-mana. Saat kekuatan Qi semakin tebal, mereka membentuk keadaan seperti kabut, saat mereka perlahan menyebar dan menutupi seluruh sarang batu. Di sarang batu, Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, bersinar dengan segala macam cahaya yang menyilaukan, seperti bintang-bintang di langit malam. Di bawah kekuatan gabungan cacing Gu ini, kekuatan Qi yang besar perlahan-lahan diekstraksi helai demi helai. Dalam beberapa tarikan napas waktu, semua kekuatan Qi berada di antara pilar batu dan lubang pembuangan. Setelah belasan tarikan napas waktu, kekuatan Qi ini terus bergerak, membentuk bentuk tornado, berputar di sekitar pilar batu. Mulai penyempurnaan Gu, Fang Yuan memberi instruksi, saat para pria berbulu di ruangan itu mempersiapkan diri, mereka membuka mata dan mulai memurnikan Gu. Setiap kali mereka membutuhkan Qi kekuatan sebagai bahan pemurnian Gu, Qi kekuatan yang bergejolak di luar ruangan akan masuk secara otomatis. Pemandangan seperti itu dipuji oleh Hei Loulan dengan takjub. Fang Yuan, sarang batumu begitu megah dan besar, dapat menampung ribuan pria berbulu yang memurnikan Gu pada saat yang sama. Ini benar-benar ide yang inovatif dan luar biasa.
Fang Yuan tertawa, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku juga seorang ahli pemurnian? Sebenarnya, sarang batu ini ditemukan selama perang kacau 5 wilayah di kehidupan sebelumnya. Karena pertempuran yang tak henti-hentinya terjadi dalam skala besar maupun kecil, para Master Gu akan menghabiskan banyak cacing Gu mereka, semua kekuatan yang dibutuhkan untuk mengisi kembali cacing Gu mereka. Dengan demikian, mereka secara bertahap meneliti dan menghasilkan sarang batu yang dapat menampung begitu banyak Master Gu, sebuah struktur yang dapat memungkinkan penyempurnaan masal Gu. Saya akan menamainya sarang batu Fang Yuan, itu adalah tempat yang secara khusus digunakan untuk memproduksi masal Gu Fana. Saya membagi proses penyempurnaan Gu kantung udara menjadi lebih dari selusin langkah. Ketika orang-orang berbulu di level tertinggi menyelesaikan langkah pertama, mereka akan menyerahkan produk yang sudah setengah jadi ke kamar-kamar di lantai berikutnya. Setelah lantai berikutnya menyelesaikan penyempurnaan mereka, mereka akan mengirim produk yang sudah setengah jadi ke lantai berikutnya. Dengan cara ini, masing-masing orang berbulu akan terspesialisasi dalam satu langkah. Ini tidak hanya akan mencegah resep Gu saya bocor, mereka juga dapat lebih mengenal langkah mereka sendiri dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Fang Yuan tanpa malu-malu mengambil penemuan seseorang di kehidupan sebelumnya untuk dirinya sendiri. Hei Lou Lan tak kuasa menahan diri untuk memuji lagi, ini memang metode yang tepat untuk memproduksi Gu Fana secara massal, dalam aspek tertentu, bahkan dapat mengurangi kemahiran yang dibutuhkan oleh para pemurni Gu itu sendiri, karena mereka hanya perlu menyelesaikan satu langkah dari keseluruhan proses pemurnian. Namun, Anda, Fang Yuan, akan dapat membebaskan diri dari kerumitan dalam menangani semua langkah kecil itu, hanya perlu mengendalikan bahan-bahannya. Ada beberapa resep Gu yang membutuhkan pemurni Gu untuk memurnikannya tanpa henti. Untungnya, Gu kantung udara tidak seperti itu, kata Fang Yuan. Hei Lou Lan mengangguk, saya khawatir jumlah Gu kantung udara akan terlalu sedikit, dan itu akan memengaruhi penjualan Gu isi perut. Bagaimanapun, setiap Gu kantung udara hanya dapat menampung satu Gu isi perut. Namun, sekarang setelah saya melihat sendiri sarang batu ini, saya dapat merasa yakin. Bagaimana Anda berniat menjual Gu isi perut ini? Fang Yuan sudah punya rencana, sebagian besar penjualan akan ditujukan kepada 10 sekte kuno besar di benua tengah. Aku sudah membuat koneksi melalui Gu Tanah Lubang dengan 10 sekte besar. Mulai sekarang, kita akan berdagang menggunakan Gu Tanah Lubang ini. Gu isi perut yang tersisa akan dijual di surga kuning harta karun. Apakah kau tidak akan menjual sebagian kepada sekte lain di benua tengah secara khusus? Tidak, saat ini, 10 sekte besar adalah pemimpin benua tengah. Identitas dan status kita sudah sangat sensitif, kita tidak perlu menguji batas sekte kuno. Kedamaian kita saat ini tidak diperoleh dengan mudah, kita harus diam-diam menunggu dan meraup untung. Hei Lou Lan mendengar ini dan mengangguk, dia benar-benar merasa tenang sekarang. Waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan lagi berlalu di tanah yang diberkati Hu Immortal. Batch pertama Gu isi perut sudah terjual, setelah memperhitungkan biaya, serta potongan 40% Hei Lou Lan dan Peri Lisan, Fang Yuan memperoleh 43 batu esensi abadi. Sebulan kemudian di masa tanah terberkati Hu Immortal, batch kedua Gu isi perut terjual, dan persediaan batu esensi abadi Fang Yuan meningkat 46 buah lagi. Batch ketiga Gu isi perut memberinya 47 buah. Penerimaan pasar sangat bagus, permintaan 10 sekte kuno besar meningkat, dan penjualan di surga harta karun kuning sangat panas, biasanya hanya dalam 1 atau 2 hari, semuanya akan terjual. Gu isi perut bagaimanapun juga adalah harta karun yang direkomendasikan oleh Spectral Soul Demon Venerable, efisiensi penguatan jiwa sangat tinggi, setidaknya 10 kali lebih efisien daripada metode biasa. Sebenarnya, tidak hanya Master Gu jalur jiwa yang membutuhkannya, jalur perbudakan, jalur pemurnian, dan jalur terkait lainnya juga membutuhkan fondasi dalam jiwa mereka. Ketika seorang Master Gu naik ke Gu abadi, jiwa juga merupakan elemen penting untuk ketebalan ki manusia, tidak ada yang akan membenci jiwa mereka karena menjadi kuat. Fang Yuan mulai merasakan manfaat dari memiliki pasar yang dimonopoli. Dia dapat mengendalikan pasar, dan mengendalikan situasi. Dia dapat menjual kepada siapapun yang dia inginkan, dan dia dapat menjual dalam jumlah berapapun yang dia tetapkan. Tetapi dia tidak menaikkan harga secara acak, karena Gu isi perut bukanlah satu-satunya cara untuk memperkuat jiwa. Jika harganya terlalu tinggi, orang-orang akan menggunakan metode asli mereka sebagai gantinya.
Itu malah akan menyebabkan keuntungan Fang Yuan turun. Setelah 3 kelompok gu isi perut terjual, Fang Yuan memiliki lebih dari 100 batu esensi abadi. Dia mulai membeli manusia berbulu dalam jumlah besar, menciptakan lebih banyak ruangan di sarang batu dan memperluas skala produksinya. Semakin banyak manusia berbulu yang dimilikinya, semakin tinggi efisiensi pemurnian gu. Ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh Fang Yuan dari setiap kelompok gu isi perut yang terjual juga lebih tinggi. Setelah 5 bulan di tanah yang diberkati Hu Immortal, penghasilannya akhirnya stabil. Setiap kumpulan gu nyali akan memberinya 48 batu esensi abadi sebagai total keuntungan. Ini benar-benar keuntungan yang luar biasa. Hal yang paling menakutkan adalah, gu nyali adalah gu yang dapat dikonsumsi, mereka habis setelah 1 kali pemakaian. Permintaan pasar untuk mereka tidak akan pernah berkurang. Hei Loulan dan Perilisan mulai merasa bahwa mereka adalah beban. Karena pekerjaan mereka adalah mengumpulkan jiwa. Namun sekarang, jumlah jiwa yang dikumpulkan untuk digunakan untuk Gunung Danghun secara bertahap menjadi batasan terbesar dalam penjualan. Gu nyali dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Ledakan-ledakan-ledakan, kera dewa paku es yang besar itu menyebabkan getaran di setiap langkah yang diambilnya. Berjalan menuju bangunan awan, ia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk menggeram. Gelombang suara itu menempuh jarak yang jauh, menyebabkan awan berguncang. Fang Yuan berdiri jauh bersama roh tanah Langya, mereka sedang berbicara tetapi mereka berbalik untuk melihat setelah mendengar suara itu. Monyet kecil ini, roh tanah Langya mengulurkan lengan kirinya, membelai kumisnya sambil tertawa. Ia disegel oleh jurus pembunuh jalur Qi, 15 lapisan telah dikurangi menjadi 6 lapisan, semua berkat bantuan Raja Manusia Tinta. Dengan demikian, lengan kiri roh tanah Langya sekarang bebas bergerak, hanya lengan kanannya yang tidak bergerak. Fang Yuan tersenyum, saat ia melihat bangunan awan itu naik perlahan, memperlihatkan sebuah gua yang terbuat dari tanah awan di bawahnya. Kabut awan itu berkabut, menutupi kera dewa paku es sepenuhnya. Kera dewa paku es itu melangkah ke dalam lubang dan sosoknya yang tinggi perlahan menghilang dari pandangan Fang Yuan. Akhirnya, bangunan awan itu perlahan turun, dan menyegel kembali gua itu. Cacing-cacing gu di dalam gua itu diaktifkan, menyebabkan kera dewa paku es itu berhibernasi. Tidak jauh dari sana, pemandangan yang sama terjadi pada bangunan awan lainnya. Kecuali bahwa yang memasuki gua itu bukanlah kera dewa paku es, tetapi buaya lava bulu phoenix, kuda jantan hitam pasir kemasan, dan binatang buas lainnya. Kera dewa paku es, buaya lava bulu phoenix, kuda jantan hitam pasir kemasan, tanaman merambat naga biru, kepiting rawa, serigala persik, elang mahkota besi, dan binatang buas pemimpin bumi, aku telah mengembalikan kepadamu 8 binatang buas yang kau pinjamkan kepadaku tanpa satu pun goresan. Sebenarnya, membiarkan mereka berkeliaran sesekali adalah hal yang baik. Membiarkan mereka tidur sepanjang waktu, meskipun itu menghemat makanan, itu akan memengaruhi kekuatan tempur mereka. Kata Fang Yuan, roh daratan Langya memutar matanya, bajingan, apakah kau pikir aku tidak mengerti apa yang kau maksud? Kau ingin meminjam binatang buasku lagi untuk bertarung untukmu, kan? Binatang buas ini ditangkap dengan susah payah. Mereka adalah garis pertahanan penting bagi tanah terberkati Langya. Jika kau ingin meminjamnya lagi, kau tidak bisa membawa kedelapannya sekaligus. Fang Yuan tertawa acuh tak acuh, mengulurkan lengannya, baiklah, aku mengembalikan binatang buasmu kepadamu, menurut kesepakatan kita. Kau harus mengembalikan 2 gua abadi yang hebat, manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya, kepadaku sekarang. Roh daratan Langya mendengar ini dan auranya berkurang, dia tersenyum malu, yah. Fang kecil, tidak, saudara Fang, manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya adalah 2 gua abadi yang luar biasa, aku belum selesai menelitinya, bisakah kau memberiku beberapa hari lagi? Ekspresi Fang Yuan berubah kaku, jangan pernah berpikir tentang itu, serahkan saja. Adik kecil Fang, tidak, kakak besar Fang, kau tidak boleh begitu kejam. Kau tahu bahwa aku saat ini disegel oleh jurus jalur Qi, aku tidak dapat menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya sebagai seorang ahli, tidak mungkin penelitianku dapat mengalami kemajuan. Kesepakatan ini sangat merugikanku, teriak roh daratan Langya. Transaksi ini dilakukan dengan sukarela oleh kami berdua. Aku tidak memaksamu. Masalahmu adalah kau mengalami kerugian, kau ingin menyesalinya sekarang. Sudah terlambat, cepat serahkan,
Jangan lupa bahwa kita menggunakan Gu Sumpah Gunung untuk membuat sumpah. Ini juga melibatkan temanmu Mo Tansang, siapapun yang melanggar sumpah harus membayar dengan nyawanya. Fang Yuan menerus mencibir. Petik 2. Oh roh daratan, kembalikan Gu abadi itu padanya. Mo Tansang dengan cepat bergegas, menatap roh daratan Langya dengan cemas. Roh daratan Langya menatap Mo Tansang, ia tak tahan dengan tatapannya dan menghentakkan kakinya, menyerahkan manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya, dua Gu abadi ini, kepada Fang Yuan dengan sangat enggan. Anak nakal sialan, kau selalu memanfaatkanku pada akhirnya. Ambillah, dasar orang yang licik. Roh daratan Langya terus menggerutu. Fang Yuan mendengus kesal, aku memanfaatkannya. Keuntungan apa yang kuambil? Aku memberi makan ke 8 binatang buasmu yang terpencil itu sampai mereka kenyang, sementara tidak ada pertempuran yang benar-benar terjadi, rasanya seperti berjalan-jalan dengan mereka. Aku menghemat biaya untukmu, aku bahkan tidak memintamu untuk melunasinya. Skor apa? Bukankah aku juga memberi makan Gu abadi awan birumu yang sedang naik daun? Untuk membeli makanan, aku juga menghabiskan banyak batu esensi abadi. Jika kau ingin menghitung semua ini, mari kita hitung dengan benar dan lihat siapa yang membayar harga lebih tinggi. Roh daratan Langya menghentakkan kakinya dengan gelisah, ia langsung menegur. Memberi makan binatang buas secara alami jauh lebih sederhana dan lebih murah daripada memberi makan Gu abadi. Fang Yuan tidak dapat berdebat dengan roh daratan Langya tentang hal ini, tetapi dia telah mengendalikan kelemahan roh daratan Langya, sehingga dia dapat berbicara dengan nada percaya diri. Dia tertawa dingin, roh daratan Langya, apakah kamu masih ingin meneliti manusia seperti dulu dan lanskap seperti dulu? Apakah kamu mau? Ekspresi roh daratan Langya berubah. Dia tersenyum ramah, ya, aku ingin melakukannya bahkan dalam mimpiku. Baguslah kalau begitu. Fang Yuan menepuk kepala roh daratan Langya, apakah ada gunanya bersikap perhitungan? Itu salahmu karena menyimpan Gu abadi awan biru terbit milikku sebagai jaminan, kan? Enyahlah. Roh daratan Langya sangat marah sehingga dia menepis tangan Fang Yuan, dasar bocah, kamu tidak punya sopan santun, aku adalah senior dari senior dari senior dari senior dari senior dari senior. Oh, Fang Yuan menatap, sambil menunjukkan sekilas 2 Gu abadi di tangannya. Ekspresi roh daratan Langya berubah, dia tertawa sambil menepuk kaki Fang Yuan, tidak ada yang bisa kulakukan, kau benar-benar cocok dengan seleraku, kita adalah teman lama yang memiliki banyak kesamaan. Mo Tansang, yang berada di samping, menyaksikan seluruh kejadian ini tanpa bisa berkata apa-apa. Fang Yuan meletakkan 2 Gu abadi ke dalam lubang abadi miliknya sendiri dan mengeluarkan 3 resep Gu abadi. Setelah 5 bulan di Tanah Suci Hu Immortal, Fang Yuan telah membuat 6 transaksi dengan roh daratan Langya. Semakin rendah tingkat penyelesaian resep Gu abadi, semakin banyak saripati abadi anggur hijau yang akan dikonsumsi selama proses deduksi, dan itu akan memakan waktu lebih lama juga. 3 resep Gu abadi yang dikeluarkan Fang Yuan sekarang hanya memiliki tingkat penyelesaian 60%, dia menghabiskan waktu setengah bulan sebelum menyelesaikannya dengan susah payah. Roh daratan Langya menerima resep Gu abadi dan melihatnya, mendesah sambil menggelengkan kepalanya, nak, harus kuakui, kau adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam menyimpulkan resep Gu. Sayang sekali kau telah menjadi zombie abadi. Fang Yuan melanjutkan dan bertanya, saya juga ingin mencari cara untuk menghilangkan status zombie abadi saya, apakah Anda tahu metode apapun? Tentu saja ada banyak metode, tetapi semuanya sudah kuno dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Beberapa memiliki risiko tinggi, beberapa memiliki kemungkinan keberhasilan yang rendah, sementara beberapa memiliki material yang sudah punah. Untuk beberapa metode, saya bahkan tidak percaya. Roh daratan Langya menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, saya adalah roh daratan, saya biasanya tidak akan memikirkan masalah zombie abadi. Saudara Fang mungkin bisa masuk ke cabang aliansi zombie dataran utara. Para petinggi aliansi zombie sebagian besar adalah zombie abadi, mereka telah meneliti cara untuk menyingkirkan tubuh zombie abadi, dan mendapatkan kembali kehidupan mereka. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, saya mendengar beberapa rumor bahwa aliansi zombie dataran utara telah membuat beberapa kemajuan dalam masalah ini. Mo Tansang menyarankan saat ini. Fang Yuan mengangguk, aku punya niat seperti itu, tetapi aku tidak bisa mengekspos diriku sendiri. Aku telah menghancurkan gedung 88 yang sejati dan merusak tanah terberkati Istana Kekaisaran,
tidak nyaman untuk tampil di depan umum. Jika ada yang menjatuhkan hukuman terhadapku, itu akan sangat mengerikan. Petik 2. Sekarang Dong Fang Changfan sudah mati, mungkin tidak ada Dewa Gu yang dapat menyimpulkan identitas saudara Fang. Mo Tansang berkata, sulit untuk mengatakan, apakah ada monster berusia ribuan tahun atau Dewa Gu jalur kebijaksanaan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, mendesah. Oh, nak, bukankah kau Dewa Gu jalur kebijaksanaan? Jika kau dapat menyimpulkan begitu banyak resep Dewa Gu, pencapaian jalur kebijaksanaanmu pasti sangat tinggi. Kau harus menggunakan metode jalur kebijaksanaanmu sendiri untuk mencegah orang lain menyimpulkanmu. Aku ingat banyak Dewa Abadi jalur kebijaksanaan telah melakukan hal itu sebelumnya. Roh daratan Langya bertanya. Fang Yuan tertawa getir dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia adalah seorang Gu Abadi jalur kebijaksanaan? Dia hanya menggunakan kekuatan Gu kebijaksanaan tingkat 9 untuk menyamar sebagai Gu kebijaksanaan, tanpa malu-malu mengklaim penghargaan untuk itu. Karena itu, dia berkata, metode jalur kebijaksanaanku sangat condong ke arah menyimpulkan resep Gu, mereka sangat buruk dalam aspek-aspek lain. Selain itu, Ma Hong Yun dan Zhao Lian Yun keduanya adalah saksi mata yang hidup, mereka telah mengalami situasi di tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran. Aku khawatir penampilanku saat ini telah diketahui oleh Qin Bai Sheng. Berbicara tentang Qin Bai Sheng, mata Mo Tansang berbinar, ia memuji, orang ini cukup mengesankan. Saya pikir ia hanya kuat dalam kekuatan tempur, tetapi ternyata ia juga sangat bijaksana. Ia menangkap Ma dan Zhao, memperoleh inti dari warisan sejati jalur keberuntungan. Awalnya, para Dewa Gu Dataran Utara akan menyerang dan memusnahkannya bersama-sama. Namun selama bulan ini di Dataran Utara, ia merekrut sekutu, menyerahkan beberapa keuntungan dan membujuk perilisan untuk keluar dan menggunakan Gu Sumpah Gunung, untuk secara paksa mengumpulkan dan menyatukan sekelompok kultivator tunggal, bahkan suku Ye Lui pun diyakinkan olehnya. Awalnya, ada pertempuran besar di depan, tetapi karena tindakannya, pertempuran itu gagal. Ia bahkan akan mengadakan lelang besar di tanahnya yang diberkati, dengan sengaja menjual inti Dewa Gu dari warisan sejati jalur keberuntungan, ia bahkan akan menempatkan Ma dan Zhao sebagai komoditas untuk dijual. Setelah mengatakan itu, Mo Tansang menatap Fang Yuan dalam-dalam. Ia tahu bahwa perilisan dan Fang Yuan memiliki hubungan yang dalam. Dulu, saat Fang Yuan meminjam binatang buas dari roh daratan Langya, dia hadir. Roh daratan Langya menolaknya mentah-mentah, bersikap tegas, lagi pula, binatang buas adalah pertahanan penting tanah terberkati Langya. Jika Fang Yuan punya niat jahat, dan bersekongkol dengan kelompok yang menyerang tanah terberkati itu, roh daratan Langya akan berada dalam bahaya. Namun di luar dugaannya, Fang Yuan mengeluarkan Gu Sumpah Gunung, menggunakan Gu ini untuk bersumpah, kekhawatiran roh daratan Langya pun sirna. Kemudian, dia menggunakan manusia seperti dulu dan pemandangan seperti dulu, dua Gu abadi ini, untuk menarik roh daratan Langya dan menyerang kelemahannya. Lagi pula, roh daratan Langya pernah menawarkan 5 batu saripati abadi kepada Tai Bai Yun Seng hanya untuk meneliti pemandangan seperti dulu di masa lalu. Roh daratan Langya tergerak oleh 2 Gu abadi itu, dan setelah terprovokasi oleh kata-kata Fang Yuan, dia meminjamkan 8 binatang buas kepadanya. Qin Bai Sheng tahu bagaimana menyerah di waktu yang tepat, dia dapat beradaptasi dengan keadaan dan memiliki metode yang luar biasa, dia benar-benar terampil dalam otak dan otot, orang tidak bisa tidak mengaguminya. Fang Yuan berkata dengan ringan, sebelum mengubah pokok bahasan dan bertanya kepada roh daratan, apakah Anda memiliki petunjuk tentang Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih? Gu abadi jiwa bersih Fang Yuan belum diberi makan, setelah periode waktu ini, itu menjadi lebih lemah. Tetapi untuk memberi makan Gu abadi jiwa bersih, dia membutuhkan daging Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih. Sebelumnya, Fang Yuan telah bertanya kepada roh daratan Langya, tetapi roh daratan Langya tidak memiliki resep Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih, atau bahkan resep sisa-sisanya. Jadi, dia hanya bisa meminta petunjuk, tidak membicarakan resep Gu. Roh daratan Langya menggelengkan kepalanya, nak, Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih ini diciptakan oleh Spectral Soul Demon Venerable. Tubuh utamaku telah hidup melewati era Tifing Heaven dan Giant Sun sebelum mati. Spectral Soul Demon Venerable baru bangkit setelah Giant Sun Immortal Venerable, saat itu, aku sudah terkurung di dalam tanah yang diberkati ini, bagaimana mungkin aku punya petunjuk? Petik 2. Tapi,
Aku punya jurus pamungkas jalur transformasi yang luar biasa di sini. Jurus pamungkas ini berasal dari Tifing Heaven Demon Venerable. Saat dia masih muda, dia menggunakan set cacinggu ini untuk menyembunyikan penampilannya dan menghindari musuh-musuhnya saat mereka mengejarnya. Efeknya hebat. Dengan jurus pamungkas ini, kau akan mampu mengubah penampilan dan auramu untuk menyembunyikan identitasmu. Bahkan jika Gu Immortal berhasil menyimpulkan identitasmu, kau mungkin bisa menyangkalnya secara langsung dan mengklaim bahwa kesimpulan mereka salah, berhasil menipu mereka. Oh, karena itu melibatkan Tifing Heaven Demon Venerable, ketertarikan Fang Yuan pun muncul. Apakah itu wajah familiar yang legendaris? Dalam sejarah Gu Master, ada banyak catatan menarik tentang jurus pembunuh abadi, wajah familiar. Tifing Heaven Demon Venerable pernah mengandalkan wajah familiar untuk berubah menjadi berbagai macam penampilan. Ia pernah menipu Gu Immortal peringkat 8, Deng Zuoyan, sementara ia sendiri memiliki kultivasi peringkat 6, menyebabkan Deng Zuoyan berpikir bahwa ia adalah sahabatnya, Wan Chezhen. Pada akhirnya, Deng Zuoyan membiarkan pencuri itu masuk ke rumahnya, dan Tifing Heaven Demon Venerable menggunakan kesempatan itu untuk mencuri banyak harta karun di tanah sucinya. Setelah kejadian itu, Deng Zuoyan marah hingga memuntahkan darah. Ia menemui Wan Chezhen dan terlibat dalam pertarungan sengit. Itu adalah pertarungan yang sangat panas. Wan Chezhen sangat bingung, ia mencoba menjelaskan dirinya sendiri tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, ia mengambil risiko dan berhenti membelanya, membiarkan Deng Zuoyan memberikan 3 pukulan padanya. Setelah 3 kali pukulan, Wan Chezhen berada di ambang kematian. Ia akhirnya berhasil meyakinkan Deng Zuoyan tentang persahabatan mereka. Deng Zuoyan merasa sangat menyesal, ia mencoba menyembuhkan Wan Chezhen tanpa mempedulikan konsekuensinya. Setelah mengetahui kebenarannya, ia melihat Tifing Heaven Demon Venerable sebagai musuh yang paling dibencinya dan harus dibunuhnya. Luka parah Wan Chezhen tidak dapat disembuhkan, dan melihat Deng Zuoyan akan menghadapi kesengsaraan, ia tidak ingin menjadi beban bagi temannya dan pergi diam-diam. Namun, jika dipikir-pikir bahwa Tifing Heaven Demon Venerable memiliki waktu yang tepat, ia menyamar sebagai Wan Chezhen dan berbohong kepada Deng Zuoyan, berbaring di tempat tidur dan berpura-pura sakit, memeras sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya darinya. Setelah itu, Tifing Heaven Demon Venerable lolos tanpa hukuman. Deng Zuoyan kehilangan sejumlah besar fondasinya, ia meninggal selama kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi tidak lama kemudian. Wan Chezhen mendengar bahwa temannya telah meninggal dan memuntahkan darah karena marah. Tubuhnya yang lemah yang terluka parah akhirnya menyerah dan ia meninggal beberapa hari kemudian. Ini adalah pencapaian paling gemilang dari jurus pembunuh abadi, wajah yang dikenal. Itu bukanlah jurus pembunuh yang ofensif, tetapi secara tidak langsung merenggut nyawa 2 dewa abadi Gu peringkat 8. Dalam sejarah, selain kisah luar biasa ini, ada juga banyak kejadian di mana pencuri iblis surga menggunakan jurus ini untuk berpura-pura menjadi orang lemah untuk mengejutkan orang, atau menipu orang dengan berpura-pura menjadi ahli. Dia juga berubah menjadi manusia salju dan menyebabkan masalah di kota manusia tinta, yang mengakibatkan pertempuran besar antara manusia salju dan manusia tinta. Roh daratan Langya menatap Fang Yuan, menggelengkan kepalanya, wajah yang dikenal. Kau benar-benar berani. Itu adalah jurus pamungkas abadi. Gu intinya adalah Gu sikap yang legendaris. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kau tidak akan bisa menggunakannya. Namun jurus pamungkasku ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan wajah yang dikenal, bisa dikatakan bahwa itu adalah versi sebelumnya, ini adalah jurus pamungkas fana dan cocok untuk kau gunakan. Oh, cahaya terang bersinar di mata Fang Yuan. Melihat bahwa ia telah menarik minat Fang Yuan, roh daratan Langya terkekeh sambil melanjutkan, jurus pamungkas ini disebut wajah yang tidak dikenal. Namun jika kau menginginkannya, kau harus membantuku. Fang Yuan tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, ia mengangguk, katakan saja. Roh daratan Langya langsung mengatakan rencananya, dulu, 12 bangunan awanku semuanya memiliki 1 binatang buas yang terlantar di dalamnya. Namun, karena serangan para dewa Gu dari kekuatan misterius, 2 di antaranya mati dan 1 mati setelah menderita luka-luka. Sekarang, aku hanya punya 9 yang tersisa. Jika kau dapat memperbudak seekor binatang buas yang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa untukku, aku tidak hanya akan membayarmu batu saripati abadi berdasarkan harga pasar,
aku juga akan memberimu jurus pembunuh fana ini, wajah asing. Fang Yuan sangat gembira di dalam hatinya, setelah melakukan banyak transaksi dengan roh daratan Langya atas resep sisa Gu abadi, dan menggunakan Gu Sumpah Gunung untuk menghilangkan kecurigaan apapun, bersamaan dengan mengembalikan binatang buas yang terlantar, dia akhirnya memperbaiki hubungannya dengan roh daratan Langya. Di masa lalu, roh daratan Langya tidak akan meminta Fang Yuan untuk hal seperti itu. Fang Yuan memikirkannya dan setuju. Selanjutnya, dia memperoleh 3 resep sisa Gu abadi baru dari roh daratan Langya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia kembali ke tanah suci Hu Immortal. Adik junior, kau sudah kembali. Apakah perjalanan ini berhasil? Tai Bai Yun Seng berada di dalam tanah terberkati Hu Immortal. Sekarang, dengan 8 binatang buas yang telah kembali, mustahil bagi Hei Loulan dan Perilisan untuk tetap tinggal di tanah terberkati Hu Immortal. Ketika Fang Yuan pergi ke tanah terberkati Langya, Tai Bai Yun Seng adalah satu-satunya Gu Immortal yang tersisa untuk mempertahankannya. Itu cukup membuahkan hasil. Fang Yuan berkata, mengembalikan lanskap seperti sebelumnya Gu dan manusia seperti sebelumnya Gu ke Tai Bai Yun Seng. Iblis Hiu memanggilku dengan segera, aku harus pergi ke Laut Timur sekarang. Tai Bai Yun Seng membawa kedua Gu dan bergegas tanpa memeriksanya. Fang Yuan tidak menghalanginya, dia hanya menyuruhnya untuk berhati-hati. Sekarang dia akhirnya sendirian, sudah waktunya untuk merencanakan apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Setelah menyelesaikan krisis besar Sekte Bangau Abadi yang menyerang tanah terberkati Hu Abadi, akhirnya aku menstabilkan situasi. Aku telah memasuki faksi jalur kebenaran dengan menggunakan status pasukan tambahan. Sekarang setelah aku dapat menjual Gunyali, aku dapat sedikit campur tangan dalam masalah benua tengah. Di masa lalu, Fang Yuan adalah seorang manusia biasa. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan para dewa Gu sebagai orang yang setara. Meskipun dia memiliki tanah terberkati Hu Abadi, dia seperti anak kecil yang berjalan ke sarang bandit sambil memegang batu purba. Begitu bandit melihat Fang Yuan, mereka hanya akan berpikir bagaimana cara mengambil tanah terberkati Hu Abadi untuk diri mereka sendiri. Sekarang Fang Yuan adalah zombie abadi, akhirnya dia memenuhi syarat. Setelah mengumpulkan kekuatannya dan menunjukkan kekuatan misterius di belakangnya, dia akhirnya mengintimidasi Sekte Bangau Abadi dan pasukan lainnya. Menggunakan transaksi Gunyali untuk membentuk hubungan ekonomi di antara mereka, anak itu sekarang telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Melihat seorang bandit, dia menyebarkan beberapa batu purba kepada mereka. Para bandit ingin merampoknya, tetapi mereka takut akan serangan balik dari pemuda itu yang akan menyebabkan mereka menderita kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka mengambil batu-batu purba itu untuk memuaskan diri mereka sendiri untuk sementara. Selain itu, para bandit ini sendiri saling waspada dan membatasi diri, perhatian mereka tertuju pada banyak hal lainnya. Pemuda itu untuk sementara aman di sarang ini. Namun Fang Yuan sadar, bahwa ketika transaksi Gunyali menjadi lebih besar, dan keuntungannya menjadi lebih besar, akan ada tekanan yang lebih besar padanya, karena lebih banyak orang ingin merebutnya darinya. Terutama selama perang kacau 5 wilayah, semua kekuatan tidak akan melepaskan sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun pemuda itu memberikan beberapa batu purba dan memuaskan para bandit untuk sementara, seiring bertambahnya kekayaannya, para bandit ini pasti akan segera melakukan upaya perampokan lagi. Dengan demikian, Fang Yuan menundukkan kepalanya dan menjadi anak perusahaan dari Sekte Bangau Abadi. Dengan cara ini, pemuda itu sekarang menjadi bandit muda. Para bandit ini tidak dapat merampok satu sama lain, mereka harus mengikuti aturan. Namun, aturan hanyalah batasan tanpa bentuk, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya keuntungan, aturan tersebut tidak lagi memiliki pengaruh. Bagaimanapun, bandit muda ini tidak sekuat yang ditunjukkannya. 4 dewa abadi, 8 binatang buas, ini hanya kedok yang kubuat dengan meminjam kekuatan orang lain. Aliansi pegunungan salju yang kumiliki dengan Hei Loulan memiliki batas waktu. Tanah yang diberkati Langya menghadapi musuh yang kuat, tanah itu hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Aku tidak dapat mengeluarkan 8 binatang buas kapanpun aku mau. Meskipun kita membuat Sekte Bangau Abadi mundur dan telah mengatur transaksi dengan 10 sekte kuno besar, karena aku sekarang telah muncul di tempat terbuka, mereka pasti akan menggunakan segala macam metode untuk menyelidikiku. Mereka belum menyerang karena mereka tidak yakin dengan latar belakangku saat ini. Begitu mereka tahu, mereka akan menyerang lagi.
Fang Yuan mempertimbangkan. Menggunakan analogi, ketika Fang Yuan pertama kali memperoleh tanah yang diberkati Hu Immortal, situasinya seperti hujan badai yang deras dengan guntur dan kilat. Itu adalah cuaca yang ganas dan hanya dengan mengambil risiko yang fatal dia dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah perjalanan Fang Yuan ke dataran utara, dia menjadi zombie abadi. Ketika dia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, situasinya seperti langit dengan awan gelap yang menutupinya, dan angin kencang bertiup. Masa depannya suram, hanya dengan merencanakan dengan hati-hati, mengambil setiap langkah dengan waspada, dan meraih setiap kesempatan, dia bisa keluar dari rawa perlahan dan dengan banyak kesulitan. Setelah Fang Yuan memukul mundur sekte bangau abadi dan mulai menjual gu isi perut, angin kencang telah menghilang, dan awan gelap telah menipis, sebuah lubang terbuka dan langit biru dapat terlihat. Masa depan sekarang cerah dan penuh harapan, tetapi awan gelap masih menjulang, jika dia ceroboh, mereka akan menutupi langit lagi, dengan kilat dan hujan turun. Itu seperti seseorang yang baru saja melarikan diri dari rawa, dia berdiri di tepi rawa, akhirnya aman untuk saat ini. Jika dia mengambil langkah mundur, Fang Yuan akan jatuh ke rawa lagi, jika dia ingin keluar, dia harus berjuang keras, dan keberuntungannya akan sangat berarti. Jika dia bergerak maju, Fang Yuan akan menjadi lebih stabil, dan dia akhirnya akan kembali ke jalur yang lebar dan besar. Bahkan jika ada duri di sepanjang jalan, itu tidak akan seperti sebelumnya, ketika dia berjuang antara hidup dan mati, dan setiap langkah dapat menyebabkan bencana yang fatal. Periode waktu berikutnya adalah masa damai yang telah aku peroleh dengan susah payah. Aku perlu maju ke depan, mengumpulkan fondasiku dan meningkatkan kultivasiku. Aku harus menjadi lebih kuat, sampai tidak ada kekuatan di sekitarku yang berani memiliki niat buruk terhadapku. Fang Yuan memikirkannya dengan hati-hati, ada beberapa masalah besar di depannya. Pertanyaan pertama yang dihadapinya sekarang adalah memberi makan gu abadi. Membersihkan jiwa gu abadi adalah yang paling mendesak. Roh daratan Langya dan Perilisan tidak memiliki petunjuk apapun tentang gu ulat sutra raksasa teratai putih. Meskipun ia dapat membelinya di surga harta karun kuning dengan harga tinggi, itu hanya dapat menopang kehidupan gu abadi yang bersih dan tidak membiarkannya mati kelaparan. Untuk memberinya makan sampai kenyang, ia membutuhkan 10.000 gu ulat sutra raksasa teratai putih. Gu ini jumlahnya sedikit bahkan bagi para abadi gu yang mengumpulkannya. Kecuali Fang Yuan mendapatkan resep gu dan memurnikannya dalam jumlah besar, ia tidak dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Melihat gu abadi lainnya, memberi mereka makan masih merupakan masalah besar. Meskipun ia berhasil melewatinya kali ini, putaran pemberian makan berikutnya akan menjadi masalah lagi. Tulang ular berkepala 6 telah berubah menjadi darah hitam dan diberikan kepada malapetaka yang memanggil gu abadi. Masalah pemberian makan gu abadi yang senang dengan air dan gunung tidak pernah terselesaikan. Hanya saja keinginan Moyao telah memberinya makan sebelumnya, jadi belum ada masalah. Gu jejak gelombang duniawi membutuhkan puluhan ribu ubur-ubur dunia bawah dan ribuan belut petir laut dalam. Meskipun yang pertama jumlahnya sangat banyak, itu dapat dibeli dengan mudah menggunakan batu esensi abadi. Namun yang terakhir langka di pasaran, jika bukan. Karena Tai Bai Yun Seng bertemu dengan Iblis Hiu dan mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia tidak akan mendapatkan jumlah yang dibutuhkan. Awan biru yang meningkat ada di tangan roh daratan Langya, itu tidak perlu dipertimbangkan untuk saat ini. Gu abadi keberuntungan membutuhkan 5.000 kg tanah camar pasir, melihat kondisi telur camar pasir duniawi yang mati, itu dapat menghasilkan 15.000 kg lagi, yang berarti 3 sesi pemberian makan. Pemberian makan hati wanita itu merepotkan, lagi pula, pembunuhan massal manusia akan menarik serangan para dewa gu jalur lurus. Lagi pula, sekarang belum terjadi perang kacau di 5 wilayah. Di dalam 5 wilayah, jalur lurus menekan jalur iblis, ketertiban berlimpah di masyarakat. Meskipun Fang Yuan sekarang memiliki banyak batu esensi abadi, pemberian makan gu abadi tidak dapat diselesaikan hanya dengan memiliki batu esensi abadi. Umumnya dalam kebanyakan kasus, pemberian makan gu abadi biasanya terhubung dengan jalur kultivasi dewa gu itu sendiri, dan tanah terberkati mereka misalnya, tanah terberkati gu immortal jalur air akan berbentuk laut. Setelah memperoleh gu jejak gelombang duniawi, gu immortal akan memelihara ubur-ubur dunia bawah, belut petir laut dalam, dan sebagainya di dalam tanah terberkati mereka. Dengan demikian, gu immortal dapat mandiri, dengan mengambil bahan dari tanah terberkati mereka sendiri untuk memberi makan jejak gelombang dunia gu immortal.
Contoh lain adalah dua gu immortal milik Tai Bai Yun Seng, ia dapat memperoleh makanan untuk mereka dengan mengelola tanah terberkatinya sendiri. Tanah terberkati milik Hei Loulan mengandung sejumlah besar biji logam berat. Logam berat ini adalah makanan gu immortal Qi kekuatan. Namun, situasi Fang Yuan berbeda dari mereka. Gu immortal mereka sebagian besar diperoleh dengan memurnikan gu vital dan gu inti saat maju ke gu immortal, dan diintegrasikan dengan jalur mereka. Gu immortal milik Fang Yuan sebagian besar diperoleh dari perencanaan. Gu vitalnya adalah Spring Autumn Cicada tetapi ia tidak memiliki warisan jalur waktu, dan apa yang saat ini ia praktikkan adalah jalur kekuatan. Terlebih lagi, gu abadi milik Fang Yuan sangat tidak teratur, melibatkan jalur waktu, jalur ruang, jalur air, jalur kebijaksanaan, dan jalur lainnya. Hal yang paling penting adalah bahwa tanah terberkati milik Fang Yuan sudah mati. Apertur abadi miliknya telah berubah menjadi apertur mati dan apapun yang ia tempatkan di sana akan mati, tidak dapat dikelola atau dikembangkan seperti tanah terberkati pada umumnya, juga tidak dapat memberikan kemudahan dalam memberi makan gu abadi, dan yang terpenting tidak dapat menghasilkan saripati abadi. Dengan demikian, ada beban yang jauh lebih berat pada batu saripati abadi. Fang Yuan tidak hanya harus menggunakan batu saripati abadi miliknya untuk bertransaksi, tetapi juga mengubah sebagiannya menjadi saripati abadi anggur hijau, dan selanjutnya menanggung biaya untuk memberi makan gu abadi. Alasan utama mengapa Fang Yuan hampir bangkrut setelah pertempuran dengan Hei Cheng adalah ini. Jadi masalah kedua yang dihadapi Fang Yuan adalah apertur abadi miliknya. Apertur abadi tersebut sudah mati. Kultivasinya telah mandek. Tanah terberkati tersebut terlibat dalam banyak aspek kultivasi gu abadi, oleh karena itu ini merupakan beban yang besar bagi Fang Yuan. Hari ketika Fang Yuan benar-benar menyingkirkan tubuh zombie abadinya akan menjadi hari ketika ia dapat secara resmi memulai kultivasi gu abadi miliknya. Namun, menyingkirkan tubuh zombie abadi dan kembali ke tubuh manusianya berarti Fang Yuan tidak akan bisa melangkah ke dalam lingkaran cahaya kebijaksanaan, ini juga menjadi masalah. Adapun masalah penting terakhir, itu adalah kekuatan pertempuran. Saat ini, gu abadi, pembersih jiwa lemah karena kelaparan dan terlalu berisiko untuk digunakan. Kartu truf Fang Yuan, jurus pembunuh abadi, segudang diri, juga tidak dapat digunakan. Akibatnya, kekuatan pertempuran Fang Yuan telah jatuh. Baik itu menghadapi 10 sekte kuno besar benua tengah di masa mendatang, menghadapi pengejaran para dewa gu dataran utara, merebut warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan, membantu roh daratan Langya menangkap binatang buas, mencari warisan surga pencuri yang berkaitan dengan lembah Luopo, mengambil batas kegelapan gu abadi dari peri Jiangyu, semua ini membutuhkan kekuatan tempur yang kuat. Ada 4 aspek utama yang memengaruhi kekuatan tempur Dewa Gu. Pencapaian pertempuran Dewa Gu itu sendiri, gu abadi, jurus pembunuh, dan esensi abadi. Dengan bisnis Gu yang nyali sekarang, aku tidak kekurangan esensi abadi untuk saat ini. Pencapaian pertempuran Dewa Gu terbentuk dari akumulasi fondasi mereka yang konstan dari waktu ke waktu dan tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Dalam aspek Gu abadi, resep sisa Dewa Darah sudah cukup untuk menyimpulkan resep Dewa Darah abadi yang lengkap, tetapi kekayaanku saat ini masih cukup jauh dari mencapai standar pemurnian Gu abadi. Fang Yuan memikirkannya, bahkan jika dia bisa memurnikan Dewa Darah, dia tidak ingin melakukannya. Jalur darah telah berafiliasi dengan jalur iblis sejak lama, bahkan 10 sekte kuno besar harus meneliti jalur darah secara rahasia dan tidak berani mengumumkannya secara terbuka. Pengadilan surgawi bahkan memiliki dewan penghakiman iblis dan Fang Yuan tidak ingin mencantumkan namanya di sana sedini ini. Selain itu, hampir semua gu abadi di tangan Fang Yuan dalam kondisi buruk karena kelaparan. Beban memberi makan terlalu berat dan Fang Yuan kurang percaya diri dalam mengelolanya jika gu abadi baru ditambahkan di atasnya. Oleh karena itu, satu-satunya metode yang dapat digunakan Fang Yuan untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya dengan cepat adalah melalui gerakan pembunuh. Aspek gerakan pembunuh melibatkan gerakan pembunuh abadi dan gerakan pembunuh fana. Saya memiliki cukup batu esensi abadi, pendapatan saya yang dapat dibelanjakan jauh lebih tinggi daripada di masa lalu. Saya tidak hanya dapat membeli banyak gerakan pembunuh fana yang bagus, tetapi saya juga dapat terus bereksperimen, menyimpulkan, dan mereproduksi beberapa gerakan pembunuh yang kuat dari kehidupan masa lalu saya. Setelah memikirkan semuanya, Fang Yuan segera memulai tugasnya. Benua Tengah. Dengan Feng Jiuge sebagai pemimpin,
sekelompok gua abadi berdiri di depan dinding cahaya yang sangat besar. Dinding cahaya itu tingginya tak tertandingi, menghubungkan langit dan tanah. Cahaya putih itu telah memadat menjadi padat dan membentuk dinding. Di dalamnya berkelap-kelip cahaya keemasan yang penuh dengan kekuatan dan keagungan. Ini adalah membran benua tengah, yang dikenal sebagai dinding wilayah suci. Dunia Master Gu memiliki 5 wilayah besar: benua tengah, perbatasan selatan, laut timur, gurun barat, dan dataran utara, masing-masing ditutupi dengan lapisan membran yang membentuk batas langit dan bumi, saling mengisolasi satu sama lain. Peramal tua, apa hasil perhitunganmu kali ini? Tuan Tua Ken yang bertanya kepada seorang Dewa Gu yang tampak muda di dalam kelompok itu. Dewa Gu yang tampak muda itu perlahan membuka matanya dipenuhi awan dan kabut dan terus berubah. Beberapa saat kemudian, awan dan kabut itu menghilang dan dia kembali memiliki mata putih biasa dengan pupil hitam. Dewa Gu yang tampak muda itu berbicara dengan nada yang sedikit gembira, itu bisa dilakukan. Bagian tembok daerah ini agak lemah, ini adalah titik lemah ketiga yang telah kita temukan selama beberapa hari terakhir ini. Namun dibandingkan dengan yang pertama dan kedua, ini lebih stabil. Saya sarankan kita menggunakan ini untuk membuka pintu masuk dan menyeberangi tembok daerah ke dataran utara. Hahaha, bagus, kita telah mencari hampir 1000 area dan akhirnya menemukan titik lemah yang ideal. Pak Tua Tianlong tertawa terbahak-bahak. Peri Ling Mei mengembuskan napas keruh dan berkata sambil mendesah, kita telah mencari selama berhari-hari sebelum akhirnya mendapatkan hasil yang bagus, itu benar-benar tidak mudah. Kita telah membuang banyak waktu, mari kita mulai. Feng Jiuge berkata singkat, siapa yang pergi lebih dulu? Peri Ao Sue dan Peri Ling Mei saling melirik, lalu berdiri bersama, berbicara serempak, kali ini, biarkan istana kecemburuan surga kita yang memimpin. Dengan pernyataan itu, keduanya mengerahkan kekuatan dan mengaktifkan jurus pembunuh abadi bersama-sama, yang disebut tebasan bulan sabit yang tiada taraf. Inti jurus pembunuh ini adalah Go abadi bulan sabit peringkat 7, dengan 2 Go abadi peringkat 6 sebagai pendukung. Esensi abadi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan jurus pembunuh abadi ini sangat tinggi dan juga membebani pikiran secara signifikan, hanya 1 Go abadi yang tidak dapat menunjukkan kekuatannya, 2 Go abadi harus mengaktifkannya bersama-sama. Jurus pembunuh abadi diaktifkan, langsung membentuk bulan sabit biru. Bulan sabit itu tidak besar dan hanya seukuran kendi air, tetapi telah mengembun menjadi bentuk padat dan berkilau seperti karya seni yang luar biasa. Hanya aura mengerikan yang sesekali bocor yang akan membuat orang tahu bahwa itu tidak berbahaya seperti yang ditunjukkan oleh penampilannya. Gu abadi di sekitarnya menjauhkan diri dari Ao Sue dan Ling Mei. Setelah mengumpulkan cukup kekuatan, kedua peri itu berteriak pelan dan melepaskan bulan sabit biru. Bulan sabit terbang sangat cepat dan tanpa suara, bersinar dengan cahaya bulan yang lembut. Bulan sabit biru itu menebas tembok daerah suci dan segera membelah jalan setapak sepanjang sekitar 76 anak tangga. Layak menjadi jurus pamungkas yang terkenal dari Heavens in Fai Manor, jurus itu langsung membelah jarak 76 anak tangga, luar biasa. Gu Immortal Chen Zhenqi berseru kagum. Feng Jiuge memimpin jalan bersama para dewa Gu lainnya di belakangnya dan memasuki tembok wilayah suci. Saat mereka melangkah ke dinding daerah suci, ekspresi banyak dewa abadi sedikit berubah. Tubuh mereka menjadi lebih berat, pikiran mereka bergerak lebih lambat dan bahkan lubang abadi di dalam diri mereka perlahan mulai bergetar. Cepat, kita harus bergerak lebih cepat. Feng Jiuge bergegas. Mereka telah berjalan 74 langkah sebelum mereka tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Dalam waktu yang singkat ini, dinding daerah suci sudah mulai pulih dengan cepat, jalan setapak yang memiliki kedalaman 76 langkah telah dipersingkat 2 langkah. Tuan Tua Ken yang berdiri, selanjutnya, biarkan orang tua ini mencobanya. Dia mengeluarkan Gu abadi ini menyerupai lilin yang hampir padam dengan sedikit cahaya lilin yang menyala di bagian atasnya. Tuan Tua Ken yang meniup cahaya lilin dengan lembut. Cahaya lilin bergetar dan mengikuti arah napas Tuan Tua Ken yang, lilin itu mengeluarkan bintik-bintik cahaya yang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya itu mengenai dinding daerah suci berwarna putih emas, dinding daerah itu meleleh seperti salju saat dengan cepat larut dan membentuk lorong 63 langkah. Semua orang dengan cepat bergerak maju. Di ujung lorong, Pak Tua Tianlong berdiri dan mengaktifkan Gu abadi, membuka lorong 67 langkah.
Semua Gu abadi bergantian menggunakan Gu abadi atau jurus pembunuh abadi untuk membuka lorong lebih dalam ke dinding daerah suci. Semakin dalam mereka masuk, semakin besar tekanan pada mereka, bahkan berubah menjadi kekuatan raksasa yang menyeret mereka mundur, seolah-olah dunia ini tidak ingin mereka meninggalkan benua tengah. Pikiran dalam benak mereka juga terus bergerak semakin lambat, yang menyebabkan para Gu abadi mengalami kesulitan ekstrim dalam mengaktifkan jurus pembunuh abadi mereka. Sebagai Gu abadi jalur kebijaksanaan, peramal tua tidak punya pilihan selain menggunakan segala macam metode dan bahkan jurus pembunuh abadi untuk memperkuat pikiran Gu abadi lainnya. Namun terlepas dari ini, Ao Sui dan Ling Mei, kedua peri ini tidak dapat mengaktifkan tebasan bulan sabit yang tiada taraf lagi. Titik yang paling penting adalah lubang abadi di tubuh mereka. Semakin dalam mereka masuk, semakin besar intensitas getaran di lubang abadi mereka. Bumi di dalam tanah suci mereka retak, batu-batu besar mulai berjatuhan dan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya mati dengan menyedihkan. Para dewa abadi ini berasal dari 10 sekte kuno besar, mereka adalah para ahli terkenal dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, beberapa ratus langkah kemudian, sebagian besar menjadi pucat, beberapa dengan kultivasi yang lebih lemah bahkan mulai sedikit gemetar. 1000 langkah kemudian, sebagian besar dewa abadi Gu berlumuran keringat, beberapa pucat pasi. Ao Sui dan Ling Mei berjalan sambil saling mendukung. Hanya Feng Jiuge yang masih berjalan tegak di depan, ekspresinya normal. Setiap kali dia bergerak, semuanya adalah gerakan pembunuh abadi, memotong lorong yang panjangnya lebih dari 100 langkah. Setelah berjalan lebih dari 3000 langkah, ada cahaya putih emas yang jauh lebih tipis di depan, sebaliknya jejak hijau samar-samar terungkap. Peramal tua, deduksimu benar, ini memang area lemah dari tembok daerah suci. Kita sampai di sini setelah hanya berjalan lebih dari 3000 langkah. Seseorang segera memuji, di balik tembok daerah suci ada tembok daerah akar manis dataran utara. Ayo percepat dan hancurkan dalam satu gerakan. Tuan Tua Ken yang berusaha meningkatkan moral sambil terengah-engah. Namun, peramal tua Gu abadi yang tampak muda itu agak khawatir, kemampuanku terbatas, aku hanya bisa menyimpulkan tembok daerah suci. Semoga area tembok daerah akar manis ini tidak terlalu tebal. Setelah sekitar 8 menit, para dewa Gu keluar dari tembok daerah suci dan memasuki tembok daerah akar manis. Tembok daerah ini sangat berbeda dari tembok daerah suci. Para dewa Gu merasakan kekuatan tak berwujud yang sangat besar mendorong mereka dan terus-menerus menolak mereka. Intensitas getaran lubang abadi mereka semakin meningkat, kerugiannya menyebabkan banyak dewa Gu sakit hati. Saya harap kita bisa menaklukkan 1 atau 2 dewa Gu dalam perjalanan ke dataran utara ini, kalau tidak kerugiannya akan terlalu besar. Kata Pak Tua Tianlong. Saya telah melewati tembok daerah ke dataran utara ketika saya masih muda, tetapi saat itu seluruh prosesnya hanya memakan waktu sekitar 5 menit dan sangat mudah. Dewa Gu Hong Chiming mendesah dalam-dalam. Ketika dia melintasi tembok daerah saat itu, dia hanya seorang Master Gu peringkat 4. Seiring dengan meningkatnya kultivasi seseorang, kesulitan dalam melintasi tembok daerah akan menjadi semakin sulit. Setelah waktu yang lama, kelompok Dewa Gu ini tidak punya pilihan selain berhenti. Mereka berada di tembok daerah Licorice dan di mana-mana di sekitar mereka dipenuhi kabut hijau. Rumput tumbuh liar di kabut dan terus-menerus melilit dan meliuk seperti lautan ular atau rambut, menghalangi jalan mereka. Tubuh Feng Jiuge basah oleh keringat dan bibirnya pucat, ini tidak akan berhasil. Bagian dari dinding daerah akar manis ini sangat kuat, kita perlu berpindah ke arah lain meskipun kita harus berjalan lebih jauh. Semua orang mengangguk, menyetujui keteguhan hati Feng Jiuge. Peramal tua mulai menyimpulkan, dan dalam kurun waktu ini, dinding daerah itu terus pulih, membuat para dewa Gu semakin mundur. Lewat sini, akhirnya, peramal tua menghitung arah, para dewa Gu mengubah arah mereka dan setelah menderita sehari semalam, mereka melewati tembok daerah akar manis dan memasuki dataran utara. Beristirahatlah dan susun kembali selama 3 hari. Kita akan bicara setelah itu. Feng Jiuge berkata dengan kelelahan. Di antara seluruh kelompok, hanya dia yang hampir tidak bisa berdiri sementara yang lain jatuh terhuyung-huyung ke tanah seperti tumpukan lumpur. Bahkan tidak ingin bergerak lagi.